Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 9 dan 10. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS kalian untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 9 dan 10. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Sahabat KKS yang dikasihi Tuhan, perintah dan ketetapan Tuhan jangan sekali-kali dilanggar, supaya kita tetap hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Selama kita hidup berdampingan dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, kita akan mengalami surga itu nyata. Tuhan yang nyata hadir selalu dapat kita rasakan karena memang kita berketetapan dan memutuskan untuk hidup dalam covenant dengan Tuhan. Mari kita simak Kejadian 9 ayat 11-17. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kejadian 10. Sahabat KKS, ada satu peristiwa di Kejadian 9 bahwa Nuh mabuk oleh anggur dan tidak sadar menjadi telanjang. Ham membicarakan aib ayahnya dengan saudara-saudaranya, tetapi Sem dan Yafet memilih untuk segera menolong Nuh, ayahnya, dan menutup aurat ayahnya dengan berjalan mundur, artinya berusaha untuk tidak melihat aurat ayahnya. Terjadilah kutuk dalam hidup Ham oleh karena perbuatannya itu. Mari kita simak Kejadian 9 ayat 22-27. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kanaan adalah anak Ham, juga Nimrod yang nanti akan mendirikan menara Babel. Mari kita simak Kejadian 10 ayat 9. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang,
seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Anak-anak Ham nantinya akan menjadi musuh Israel. Mari kita simak Kejadian 10 ayat 15-17. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini. Orang yang hidup dalam kutub itu sangat mengerikan. Mari kita simak Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 68. Saya akan bacakan sampai dengan ayat 18. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonamu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Yesus Kristus sudah menghentikan kutuk dalam hidup kita. Kita jangan mendatangi kutuk lagi. Jika hari ini seperti ada kematian, baik jasmani dan rohani, mari diselesaikan kutuk itu di hadapan Tuhan. Segala dosa, pahit, kecewa, marah yang dipendam membuat yang di dalam kita menjadi kering dan mati. Dampak yang kita bisa lihat, ekonomi kering, kesehatan merosot drastis, hubungan dengan sekeliling rusak, itu tanda-tanda ada kematian akibat kutuk yang masih ada. Mari diselesaikan. Allah kita adalah Bapa yang baik. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahayanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.